Nah, beberapa hari yang lalu kita melaksanakan satu syukuran, ya, Thanksgiving Day buat gereja Sam 21 atau gereja Sungai Yordan jemaat di Pontianak. 31 tahun berada di kota Pontianak. Terima kasih kepada Tuhan tentunya. Terima kasih juga kepada jemaat untuk responsi Bapak Ibu, responsi Anda semua, partisipasi Anda baik dalam tenaga maupun dana dan sumbangsi pikiran dan kesediaan, banyak hal yang Anda lakukan dari sejak kali pertama kami injakan kaki di kota Khatulistiwa ini. Ya, bumi Khatulistiwa ini Pontianak, yaitu 31 tahun yang lalu. Tidak terasa kami berada di Pontianak sudah 31 tahun. Jadi ada begitu banyak cerita. Ya, kemarin saya sudah sampaikan hal-hal yang buruk itu pasti ada, tetapi toh hidup kita bukan melihat hal yang buruk, kita selalu melihat hal yang baik. Itu yang pertama. Nah, buat Bapak Ibu yang hadir dalam acara tersebut, tentu ada begitu banyak hal yang kita lakukan, yang ada juga yang memang menyita tenaga kita, tetapi sifatnya kita itu adalah mensyukuri dan bersukacita karena kita dapat kebersamaan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Baik yang dari hari pertama gereja ini berdiri sampai hari ini masih ada, atau yang ada di tengah-tengah, bahkan ada yang baru 1-2 tahun ini. Ya, jadi terima kasih buat jemaat Tuhan dan terima kasih juga buat panitia yang sudah berlelah-lelah membuat rangkaian acara. Buat saya selalu sangat diberkati. Dan ulang tahun itu bukan untuk saya sebetulnya, adalah untuk kita bersama. Saya ini ada kebagian unit yang terkecil dari Bapak Ibu, sehingga boleh ambil bagian untuk mengarahkannya sehingga gereja ini bisa ada hari ini. Kalau toh saya masih bisa bertahan sampai hari ini, ya saya bisa pastikan Bapak Ibu memang selalu berdoa sehingga keteguhan hati saya semakin teguh dan semakin kuat secara fisik dan pencerahan, ya. Pikiran saya lebih terbuka, saya menangkap hal-hal yang bersifat ilahi sehingga kita bisa membangun suatu kebenaran, sebuah persekutuan yang dilandasi kebenaran yang terus bertumbuh dan bisa jadi berkat di kota Pontianak. Nah, itu yang saya syukuri. Kalau ditanya siapa aku ini, tentu saya ini sama dengan Bapak Ibu, dipanggil dari tengah jemaat, diutus ke tempat ini. Terima kasih untuk panitia, terima kasih semuanya yang sudah berlelah-lelah, ya. Nah, berketepatan itu juga kita merayakan, ya, Dirgahayur Republik Indonesia yang ke-78. Tentu ketika dua event ini digabung rasanya lebih meriah. Tidak terlalu banyak tenaga kita keluar, tidak terlalu banyak keluar biaya dan sebagainya. Kita satukan pada hari itu 17 Agustus. Kendati pun saya menyadari bahwa itu hari libur dan ada banyak di antara kita juga keterlibatan upacara di masing-masing instansi dan di masing-masing lembaga-lembaga yang ada. No problem sebetulnya. Tetapi toh kita masih bisa berkumpul melaksanakan sebagai unit terkecil dalam suatu keluarga masyarakat dari bangsa Indonesia, anak bangsa. Ya, kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan buat kita 78 tahun. Nah, sebagai gereja Tuhan kita menyikapinya dan kita selalu ingatkan kepada generasi-generasi penerus supaya tahu bahwa bangsa kita ini merdeka bukan karena tiba-tiba muncul, ada perjuangannya, ya. Saya kira itu tidak boleh dilupakan dan gereja mesti ambil tanggung jawab juga untuk mengedukasi, artinya mengajar, mendidik dan selalu, ya. Gereja dengan bangsa tidak bisa dipisahkan karena gereja mewakili Allah, bangsa mengarahkan rakyatnya tetap bertumbuh, berkembang menjadi berkat tentunya, mempunyai filosofinya dan mempunyai ideologinya. Nah, saya kira kita harus selalu ada di dalamnya. Dan memang ada yang nanya, kok boleh ini, kok boleh itu. Kita di sini tidak bicara tentang boleh atau tidak boleh, ya. Kita di sini bicara tentang apakah tujuan itu
sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ketika semua tujuan itu benar, maka boleh dilaksanakannya, ya, baik di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Bagi saya itu semua benar dan baik dan jadi berkat. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya berdoa beberapa waktu ini setelah saya kemarin ada keliling jalan, ya sebetulnya bukan misi Bapak Ibu. Kemarin saya pergi itu karena berlibur saja, ya berlibur tahun 2023 ini kali pertama saya libur keluar gitu. Saya ajak Nyak keluar karena pas di birthday-nya dia. Ya, di birthday-nya saya tidak merayakan, di birthday-nya istri saya, ayo kita jalan. Tetapi ketika saya keluar, teman-teman di luar juga minta pelayanan. Ya, ada seminar, ada ini dan ada itu. Ya, karena waktu kami terbatas, ya kami batasi juga. Ya, ada privasi time buat kami berdua. Tapi kalau hari Minggu ya kami terimalah pelayanan gitu ya. Jadi saya usahakan lakukan semua jadi berkat, dan saya tahu Bapak Ibu mensupport dan berdoa. Saya bisa balik hari tanggal 16 berkumpul bersama di dalam pengucapan syukur. Ya, kendati pun cukup melelahkan sehingga mengalami agak gangguan fisik ya buat saya dan Nia berdua. Kenapa? Mungkin karena kaget kali ya, keluar jadi terlalu banyak nikmati makanan luar jika jadi seperti ini. Tapi hari ini saya boleh katakan 99% sudah fit sekali. Suara saya udah mulai bisa didengar, udah bisa kembali pulih. Ya hanya agak sedikit treble saja, tapi nggak menjadi masalah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya tidak pakai waktu terlalu panjang di sini, tapi ada sesuatu yang penting saya bagikan buat Bapak Ibu. Tadi saya ungkapkan di perjalanan, saya selalu berdoa, Tuhan, saya ada ini karena Engkau ya Tuhan, dan karena Engkau mau saya buat sesuatu, dan saya bisa merasakan hidup saya ini adalah kepanjangan jemaat-jemaat di sini, ya. Saya selalu bertanya, apa sih Tuhan kebutuhan jemaat Anda, jemaat Tuhan di tempat ini? Apa sih harus saya sampaikan? Saya tahu tidak semuanya yang saya sampaikan itu bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Ya, kendati pun tidak dapat dimengerti, tetapi buat yang mengerti ya akan mengaplikasikannya. Ya, saya kira itu. Dan tak ada satupun niatan saya itu untuk menjalankan katakan pengembalaan ini dengan sesuka saya, nggak ada. Jadi saya tahu diri saya, bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan sampai dengan hari ini. Sejak saya bertobat 33 tahun ya, 33 atau 34 tahun, 34 tahun kalau tidak salah ya, per tahun ini saya bertobat. Jadi gereja ini 31, sebenarnya saya tergolong orang yang terlalu muda. Waktu itu dipercayakan untuk jadi gembala, sehingga menghadapi situasi gereja-gereja lama yang tidak biasa menerima orang yang bertobatnya juga baru, ya baru relatif 2 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, baru lulus sekolah teologi yang belum punya pengalaman. Bahkan kemarin saya bilang, saya kesini ini praktek pemberkatan nikah itu Bung John itu kali pertama. Sebagai seorang hamba Tuhan, pertama kali saya berkati pernikahannya Bung John. Ya puji Tuhan, pemberkatannya langgeng, ya sudah beranak dan cucu. Ya kan, firman Tuhan bilang beranak cucu kan. Anda belum nggak apa-apa, tapi berkatnya itu niscaya ya. Dan dua-duanya berhasil baik, dan saya juga pertama kali baptis juga di sini. Kemarin saya sudah katakan itu juga bukannya apa ya. Jadi termasuk praktek gitu loh. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa menjalani semua itu dengan baik dan bisa menjadi berkat. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan bela sampai hari ini, ia bisa menjadi pencerminan, bisa jadi berkat. Itu aja. Nah, hasil dari perenungan itu keluarlah firman Tuhan hari ini yang saya mesti bagikan. Tidak terlalu berpanjang-panjang, tapi esensinya saja saya mesti harus
betul-betul bawa Bapak Ibu untuk memahaminya. Ke depan apa sih yang harus kita lakukan. Yeremia pasal 33, Alkitab berkata demikian. Yeremia pasal yang 33, ada beberapa ayat firman Tuhan Bapak Ibu, saya mesti bacakan sebagai dasar pemikiran untuk kita share bersama di tempat ini. Ayat yang pertama berkata, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelantaran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan, ialah namanya. Perhatikan loh Bapak Ibu, kalimat demi kalimat. Lalu ayat yang ketiga ini yang menjadi penekanan saya tentunya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahuinya. Dan selanjutnya saya tidak membacakan buat Bapak Ibu. Saya menyarankan Bapak Ibu boleh baca di rumah. Apa sih sesungguhnya sedang terjadi pada masa itu? Itu yang pertama. Apa sih sesungguhnya sedang terjadi pada masa itu? Kemudian Tuhan datang kepada Yeremia yang kedua kalinya. Berarti ada yang pertama kali. Bapak Ibu perhatikan. Pertama, apa sih sesungguhnya terjadi? Dan yang kedua, Tuhan datang kedua kalinya. Berarti ada yang kali pertama. Maksudnya apa? Kok bisa datang yang kedua kali? Firman Tuhan loh. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Jikalau kita menggunakan bahasa sosial hari ini, seseorang datang sampai dua kali, berarti itu sesuatu yang sangat apa? Penting. Penting buat yang datang, penting juga buat yang didatangin. Iya Pak ya? Saya umpamanya butuh uang, saya datang ke Helpi. Kali pertama saya datang tidak dapat uang. Saya datang lagi yang kedua kali. Buat saya penting dah. Atau Helpi butuh pertolongan. Saya datang kali pertama kepada dia. Saya berikan arahan kepada dia. Namun dia nggak bisa jalankan arahan saya, masih tetap bermasalah. Saya datang lagi kepada dia satu kali. Berarti apa? Penting nggak? Dua-duanya penting. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, sesungguhnya pertanyaan ini yang penting untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk bangsa Israel? Yang di hal ini adalah Yeremia. Yang penting untuk siapa? Ya kita mesti harus berani untuk menjawab. Kendati pun saya tidak tahu Bapak Ibu jawabnya apa, suaranya saya nggak dengar. Tapi jawab dalam hatimu. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan dua hal itu memang penting. Karena itu menjadi sebuah indikator. Ya, indikator kan dua hal. Mengindikasikan bahwa ada persoalan yang penting. Nah apa itu? Kalau kita baca seluruh perikop ini, di situ terbuka sesungguhnya bangsa Israel pada masa itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan terkurung dalam penjagaan. Saya kadang-kadang merenung begini. Ya di situ dikata apa? Datang kepada Yeremia, terkurung di pelataran penjagaan. Artinya boleh nggak sih kalau saya menggunakan bahasa hari ini, terkurung dijaga. Ada orang konon hartanya banyak, ada jet pribadi dan sebagainya. Tapi kemana-mana dijaga sama ajudan. Kalau jadi presiden, jadi menteri dijaga sama ajudan, orang opo-opo. Menandakan kita ini adalah orang yang sangat VIP lah gitu loh. Tetapi itu juga penting kan. Tetapi ini dijaga ajudannya pakai apa? Baju yang
punya label khusus. Dan yang dijaga itu juga menggunakan seragam khusus gitu loh. Alias oranye gitu loh. Nah, saya coba membuat analogi seperti itu Bapak Ibu. Jangan, maaf ya, saya tidak menyinggung orang yang sedang kondisi seperti itu. Tetapi saya mau menggambarkan apalah arti harta dan keuangan jikalau kondisi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, kolerasinya apa sih Pastor? Kolerasinya begini, saya menggunakan analogi apa sih arti harta itu. Bukan berarti saya mengatakan harta itu nggak perlu loh. Ya, jangan punya tafsir itu. Tetapi bicara harta seberapa besar pun nggak ada artinya dibandingkan bangsa Israel. Siapa dia? Mereka ini adalah orang-orang yang dapat mandat. Yang tadinya tinggal di dalam perbudakan Mesir. Itu jelas. Dan mereka tidak pernah mempunyai keinginan keluar selama 400 tahun. Ide Tuhan membawa dia keluar. Itu idenya Tuhan loh. Lalu menyajikan kepada dia. Saya menggunakan istilah menyajikan. Kenapa? Ya sesuai perjanjian kepada Abraham maka jadilah sebuah bangsa. Dan pada masa itu bangsa Israel dibawa ke kepemimpinan Daud dan Salomo. Belum ada kerajaan semegah dia. Sampai hari ini pun saya mau katakan. Cerita ini belum berkesudahan. Dan tiba-tiba harus runtuh, lenyap. Dan menjadi sandraan. Berapa besar? Tak terhingga sebetulnya. Karena ini proyeknya Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Nah kalau keberadaan kita hari ini yang begitu megah tapi dalam kondisi sandra, masalah hidup, keuangan, rumah tangga, pendidikan, kesehatan, apa saja yang dialami hari ini Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah. Saya mau sampaikan buat Anda. Memang manusia tidak bisa menolong Anda. Memang betul. Manusia mungkin bisa hanya mengungkapkan kata-kata kemanusiaan. Belum tentu juga apa yang dikatakan oleh manusia itu, statement itu bisa menyejukkan hati kita yang sedang bermasalah. Belum tentu. Terkadang justru malah bisa menimbulkan konflik karena antar manusia itu. Karena ada sesuatu yang kita harapkan tapi tidak mendapat jawaban. Sama seperti mereka itu juga demikian. Kalau tidak demikian nggak mungkin sampai 2 kali. Tuhan mesti datang. Arti yang pertama kali masih diragukan. Sebab Tuhan itu bukan seperti manusia kayak kita datang kelihatan kehebatannya. Kalau Bapak Ibu sedang punya masalah, kalau masalah keuangan sekarang kalau ada seorang pejabat tinggi punya uang datang kepada Anda akan merasa apa? Wah puji Tuhan saya punya masalah pas selesai karena dia punya uang. Ya Pak ya? Kalau Anda punya masalah hukum yang datang pejabat tinggi umpamanya yang bisa mengendalikan semuanya datang, Anda merasa sejuk dan aman. Tentunya kan begitu. Tetapi di samping itu ada orang yang tidak pernah engkau perhatikan. Barangkali dia tidak punya label apa-apa tapi dia hanya membawa suara kebenaran. Pas suara kebenaran itu adalah suara Tuhan. Pertanyaan saya, mana yang Anda ambil? Tentu kita manusia lebih mudah masuk kepada yang kelihatan mata. Seperti ini Pak Bu, saya punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Saya baca Alkitab melihat pada masa itu. Karena masa itu masa bangsa Israel di dalam kurungan penderitaan yang begitu berat. Kalau saya mulai mengatakan itu karena rencana Tuhan sebetulnya. Ya rencana Tuhan. Akibat daripada kesalahan bangsa Israel sendiri, dia di dalam pembuangan. Jadi kalau ada orang yang pengen coba-coba lepas dari masalah itu sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan. Tentunya. Kalau ada raja-raja datang mau tolong dia sedang berhadapan dengan Tuhan tentunya. Tapi pada masa itu
ada datang nabi-nabi palsu yang memberikan penghiburan, yang memberikan macam-macam nubuatan. Toh tercatat di dalam Alkitab. Sehingga Alkitab akan mengatakan begini, jangan dengarkan para nabi-nabi palsu itu. Karena mereka membawa nubuatan-nubuatan palsu yang tidak saya utus. Dalam hal ini kita bisa kontraskan karena kita bisa membaca Alkitab. Bahwa peristiwa yang sedang menimpa bangsa itu karena Tuhan ada di situ. Ini campur tangan Tuhan ada di situ. Sehingga kalau saya berkata seperti itu, harusnya kita sadar. Tidak perlu ditafsir bahwa di masa itu Tuhan sedang berada di dalam sebuah kondisi untuk sedang mendidik bangsa Israel. Tapi ada tanda petik, ada membawa berita-berita keilahian, berita-berita untuk coba mau melepaskan mereka. Dan masa itu, bukankah ini juga menggambarkan di era sekarang? Sebab saya mau katakan kepada kita semua, waktu memang terus berubah. Kehidupan memang terus berubah. Hidup manusia hidup di dalam suatu perubahan yang tidak pernah berhenti. Dan itu keniscayaan. Anda suka tidak suka, Anda akan terus dibawa kepada perubahan. Itu jelas. Dan Alkitab juga mencatat perubahan itu sesungguhnya tidak jauh-jauh. Hanya suatu siklus saja sih. Kalau pengkhotbah bilang begini, apa yang ada sekarang dulu juga ada. Kalau generasi yang baru saja usianya 20 tahun mungkin tidak terlalu nampak perubahannya. Nampak perubahan tapi tidak melihat sesuatu yang kembali lagi. Kalau saya sudah masuk dekade ke 6, di atas 6 usia saya. Artinya saya dari usia 10 tahun dunia dalam kondisi apa pada masa itu. Di usia saya 20 tahun gaya saya nggak sama sekarang ini apa bedanya. Dalam 3 dekade kemudian kembali lagi itu. Pakaiannya, gayanya sama aja. Apa menjadi kebanggaan anak-anak muda sekarang ini? Kami ini milenial perlu begini. Hei, nanti kembali lagi loh. Ngerti gak? Jadi sebetulnya memang kita sedang masuk ke dalam fase perubahan. Tetapi ingat perubahan ini selalu bermutar ulang. Yang dipersoalkan adalah jikalau hari ini kamu mengalami sebuah proses perubahan, kamu tidak bisa keluar dari kurungan ini. Kamu didera oleh konsep-konsep keadaan ini sehingga kamu hidup di dalam era ini. Satu ketika terjadi perubahan kembali lagi kepada satu keadaan, Anda akan menghadapi sebuah permasalahan lagi. Sehingga yang disebutkan apa? Masalah ketemu masalah. Nah, dari sini saya simpulkan. Tuhan punya ide, tapi Tuhan juga punya solusi. Bilang, Tuhan punya ide, Tuhan juga punya solusi. Pak, Bu, kalau saya boleh menggunakan satu bahasa saya. Ini bahasa saya. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan mengizinkan. Untuk apa? Karena untuk mendidik kita. Mengerti di mana Anda berada. Tahu gak? Setiap persoalan apapun yang sedang kita hadapi, ingat satu hal. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mau kamu sadar kamu sedang berada di mana. Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan. Saya ambil contoh. Ya, contohnya Alkitab ini. Yang punya masalah bangsa Israel yang membuat masalah itu terjadi apa? Ya Tuhan toh. Tuhan izinkan terjadi pembuangan. Ya toh. Untuk apa? Menyadarkan bahwa Anda telah salah melaksanakan perintah kebenaran. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Karena ada satu kata Tuhan Maha Hadir
itu adalah keniscayaan hukum. Anda suka tidak suka, dia tetap hadir. Anda siap tidak siap, dia tetap hadir. Karena itu hukum kasih Allah. Anda mau kudus tidak kudus, Anda mau berantakan tidak berantakan, dia tetap hadir. Dan dari sinilah saya lihat ada satu ayat. Dia berkata begini. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya, dikatakan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan langit jadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya, ya. Lalu ayat ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Pertama, memang masalahnya aku izinkan untuk mendewasakan kepada engkau. Tapi jikalau engkau menghadapi masalah, jangan menyelesaikan masalahmu dengan caramu. Datanglah kepadaku, bukan tunggu kau siap atau kau benar. Itu. Dan ketika kau datang kepadaku, Tuhan akan membukakan tingkap untuk kau melihat cara bagaimana menyelesaikannya. Kadang-kadang kita ini kalau punya masalah doa, kita tuh berharap Tuhan tuh kayak langit turun, tuh selesai. Padahal kita akan aku beritahukan. Tapi kalau menggunakan bahasa yang bisa dimengerti gitu ya. Kalau Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Itu perhatian. Ngomong sama aku. Nanti aku kasih tahu sama kamu. Terus pertanyaan saya, lalu yang berperan di dalam siapa? No, lu punya masalah. Ini bahasa kita ya. Lu punya masalah. Datanglah pada aku. Nanti aku kasih tahu sama kamu. Nanti yang berperan di dalam itu siapa? Kamu toh. Tapi kalau kamu gak bisa menyelesaikan, kamu nangis seperti apa? Tuhan kenapa gak selesai? Ya, betul gak? Padahal kitab katakan aku beritahu kepada kamu. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya menempatkan sebagai tema khotbah saya adalah doa merupakan keniscayaan Allah atau keniscayaan ilahi. Doa merupakan keniscayaan ilahi. Saya suka menggunakan ini. Anda ngerti atau tidak ngerti, kata keniscayaan itu adalah hukum ilahi. Hukum kekekalan. Dan itu akan pasti terjadi. Baik dan buruk tentu itu nilainya. Itu yang pertama. Doa itu. Kedua, metodologinya. Metode doanya itu model gimana sih gitu loh. Ada yang bertanya, pastor ajarin dong aku berdoa. Saya kadang-kadang juga berpikir ya, metodenya gimana ya doa yang paling benar gitu ya. Sebenarnya kita banyak berikan contoh buat kita. Selalu saya mengutip tentang Musa berdoa. Tuhan beritahukan aku jalanmu. Saya bilang enggak. Berarti memang enggak ada metode. Aku yang membimbing kamu. Jadi apa? Tuhan selalu peran utama di tengah-tengah kehidupan kita. Bilang Tuhan pegang peran utama dalam kehidupan kita. Kenapa peran utama? Karena dia maha hadir. Dalam kondisi apapun dia hadir. Berarti dia punya peran penting. Lalu apa itu doa? Doa itu sebetulnya adalah sadarlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Itu sesungguhnya arti kata doa dalam pengertian saya. Apa itu doa? Sadar. Pada saat itu kamu sadar Tuhan ada di tengah-tengah kamu, itu sudah terkonek. Nah, menurut Bapak Ibu, kali pertama kali terjadilah namanya doa itu di mana? Alkitab mengajarkan kabar kita. Sehingga membuat murid Kristus minta kepada Tuhan Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Lalu ada doa Bapa kami. Seperti itu kan yang kita tahu doa Bapa kami. Setelah saya berdoa, saya mendapatkan pemahaman. Doa pertama kali itu di Taman Eden. Di mana manusia pertama kali jatuh dalam dosa, manusia dalam kondisi tak berdaya, dia mundur. Kemudian saat itu
dia sembunyikan diri, Tuhan datang. Jadi manusia gak bisa berdoa sebetulnya, gak bisa punya hubungan sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Apa artinya? Tuhan tahu gak bahwa Adam itu sembunyi? Tahu dia manggil kok, bukan dia manggil itu karena ada di mana Adam, bukan. Dia cuma mau nanya, lu sadar nggak sih, ini bahasa saya ya, lu sadar nggak sih, lu sedang apa dan di mana gitu loh. Itu maksudnya Tuhan. Nah doa itu adalah bahwa Tuhan selalu merengkuh kita, lalu dia kerengkuannya selalu membuat kita apa? Ingatlah ada Tuhan. Satu, pertama. Kedua, sadarlah bahwa kita dalam keadaan apa, sedang di mana. Kalau kita sedang dalam keadaan sekarang umpamanya banyak yang batuk-batuk, sadarlah bahwa sekarang dalam keadaan banyak asap gitu loh. Kalau kemana-mana ya wong pakai masker, kan begitu loh kira-kiranya. Betul gak? Kalau nggak pakai masker keluar kemana-mana lalu nanti kena iritasi dan sebagainya, ya jangan salahkan musim, jangan salahkan Tuhan juga, ya memang kita lalai di dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan itu aja sebetulnya. Nah jadi ngerti ya, doa itu adalah kesadaran, bilang kesadaran bahwa Tuhan hadir. Maka itulah sebabnya kan saya menggunakan istilah doa merupakan keniscayaan ilahi. Artinya tidak ada batasan, hanya terbatas buat mereka yang nggak sadar. Nggak sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Pada saat waktu kamu sadar Tuhan ada bersamamu, maka mujizat terjadi. Nah mujizat ini kadang-kadang kita tafsirkan datang selesai masalahnya. Mujizat yang terbesar Tuhan itu ya ketika kamu sadar Tuhan intervensi. Pak Bu saya mau tanya, kesadaran berperan di wilayah apa? Halo, wilayah mana? Hah? Jiwa ya, betul gak? Fisik kita sakit, jiwa kita kadang-kadang kalau sakit kita malah nggak ngerti mau jalan keluarnya. Yang kita cari cuma hanya menyelesaikan sakit itu aja kan. Jadi peran penting itu jiwa. Tuhan tidak mau datang kepada masalah kamu. Masalah kita terlalu kecil. Anda sedang hutang banyak, Anda sedang bermasalah dengan keluarga, Anda sedang bermasalah dengan kesehatan, Anda sedang bermasalah dengan hubungan, Anda bermasalah. Tuhan nggak terlalu tertarik dengan masalah itu saja. Tuhan tertarik dengan jiwa kamu. Tuhan kata, di mana jiwa kamu berada? Halo, paham nggak Pak Bu? Maksud saya, ini saya sedang memberikan sebuah edukasi kebenaran. Jika kalau engkau sadar, iya ya, kenapa ini terjadi? Biasanya kan kita lebih mudah menghakimi orang lain daripada menyadarkan diri kita kan. Saya begini kadang-kadang dia semua. Akhirnya kita cari pembelaan, pembenaran untuk menjatuhkan orang lain itu. Tapi sadar, oh iya saya salah jalan, saya salah langkah. Nah ketika kita menyadari kita salah, Tuhan berbicara sama kita. Nah itu dia. Ya saya akan tutup dengan beberapa ayat ini. Di Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Perhatikan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuh, pada saat waktu Anda sadar Tuhan hadir, muncul apa? Hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah suara isi hati Tuhan. Hikmat itulah sesungguhnya adalah firman Tuhan. Dan itu mengandung apa? Pengetahuan. Karena masalah itu adalah sebuah kurungan. Kita terus berserut, berteriak. Di dalam kurungan itu Pak Bu yang ada cuma kita mengotorin, mencemari lingkungan itu. Kenapa? Ya memang sih karena kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu.
sadar akan Tuhan, ia akan membawa kita keluar dari masalah itu. Lihat ke depan. Paham ya? Lihat keluar. Nah, hadirnya Tuhan selalu membawa kita lihat keluar. Lihat keluar. Begitu kamu lihat keluar, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Firman Tuhan katakan. Yang kedua, bukan sekedar tahu Pak Bu, sanggup mengeksekusikan sekalipun itu berat. Saya sebagai hamba Tuhan seringkali mengalami. Tak perlulah saya ngulang-ulangi lagi. Buku saya dalam satu buku Kasih Karunia itu membuat dua orang tua keluar air mata. Saya cerita tentang riwayat hidup saya sendiri. Saya sama Ayub pelayanan ke Tasik. Ada satu orang udah lumayan tua sih, saya lupa 70 sekian. Dia baca buku saya itu, dia nunggu saya 1,5 tahun pengen ketemu saya untuk saya cerita secara langsung. Dan akhirnya saya ketemu dengan dia. Satu malam kami makan bersama, Ayub saksinya. Besok kemudian dia dipanggil Tuhan. Terus gembalanya bilang, Ton, dia itu nungguin kamu loh. Belum mau pergi kalau Anda belum cerita pengalamannya. Apa itu? Karena ketika kita sadar bahwa kita salah, mari datanglah, berdamailah kepada orang itu. Rendahkan dirimu. Engkau akan mengubah dia. Damai sejahtera Allah turun. Amen. Kita mampu. Bukan sekedar tahu. Kita tahu tapi kita nggak mampu. Kita gengsi, kita tidak bisa merendahkan diri kita. Kita bawa prinsip kita. Kita akan jadi pecundang. Berikutnya, ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Kasih tahu sama kiri kanan. Tuhan akan menolong kamu loh. Syaratnya apa? Jujur. Di antara kita tak boleh ada dusta. Kadang-kadang juga orang datang ke saya nggak jujur. Dia punya salah, dia cuma nyalain orang aja. Terus orang lain disalahkan. Kita kasih konsep-konsep yang nggak bisa, karena dia nggak jujur. Datang kepada pendeta, datang kepada Tuhan, terbuka. Jelas. Izinkan Tuhan berperkara. Kalau ada konsep yang diberikan berat, jangan marahin pendeta. Saya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Konseling ngeri-ngeri sedap. Ada satu ketika ada satu ibu datang ke saya. Dia bawa anaknya betul loh. Anak saya begini, kau begini. Juga kami doa karena anaknya itu waktu itu stres banget itu. Ya saya salah ngomong sih waktu itu. Ini stres gara-gara ibu loh. Kurang hikmat saya ngomongnya. Dia marah sama saya. Ibu yang mesti bertobat, bukan anaknya yang bertobat. Tapi karena memang anak itu tidak sembuh-sembuh, lalu terjadilah komunikasi. Saya datang lagi, kita doa bersama. Ibunya yang dijamah Tuhan sama bapaknya, dan dia berubah. Dia dari majelis sebuah gereja besar di kota Pontianak. Dijamah Tuhan dia berubah. Dan akhirnya dia betul-betul rendah hati membina anaknya ini. Sehingga anak ini bisa lulus sekolah. Dari SMA dia bisa lulus jadi sarjana dan sekarang menjadi manusia yang sangat berguna. Pengalaman kami. Kadang-kadang orang datang tuh hanya mempersalahkan, kita kasih konsep salah ngomong, dia marah. Jadi apa? Jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Artinya kita harus punya pikiran hidup ini jangan menghalalkan semua cara menyelesaikan masalah. Saya kadang-kadang bingung juga sama teman-teman ya. Di mana-mana kalau konseling. Kalau kita arahkan dia terima sih. Tapi bukan itu yang dia mau lakukan. Dia menghalalkan cara-cara dunia. Gunakan ini, gunakan itu. Kalau Anda tanya saya salah atau enggak, saya tidak pernah mau masuk ke wilayah salah atau tidak. Saya cuma kata dibenarkan atau tidak.
Teman saya ditangkap polisi gara-gara salah jalan. Di depan saya, ya saya diam aja di mobil di Jakarta nih ya. Lalu turun. Tetap salah jalan saya tahu. Nggak lama kemudian, udah selesai, udah. Pas saya mau khotbah dia ngantar saya. Lu gimana? Saya titip tilang. Dari mana ya titip tilang ya? Lu sogok kali? Enggak lah. Terus gimana? Wah tadi kasih duit. Itu sogok gue bilang. Enggak, titip tilang. Itu bahasa kamu saya bilang. Kenapa sih tidak mau ngaku salah? Kalau diampuni bebas. Kalau nggak diampuni tilang-tilang aja masuk pengadilan. Apa susahnya sih? Paham nggak? Bilang loh, pendeta tidak lagi nyindir kamu. Nggak nyindir. Tapi orang seperti itu kayaknya banyak ya. Banyak nggak? Ada. Hanya manipulasi diri. Celah hidup kita. Kalau kita celah itu berarti kotor. Pak Bu, kalau di rumah kamu ada semut, ada lalat, ada barang-barang yang kurang bagus, yang kotor-kotor itu, jangan salahkan mereka. Mereka itu diundang sama kamu. Mungkin ada gula jatuh, mungkin ada terasi, mungkin ada yang bau-bau. Yang benar tuh beresin dalam. Kasih tahu sama sampingnya, harusnya mengerti gitu. Ya, celah. Saya bukan orang yang hebat-hebat banget, tapi saya belajar terus Pak Bu. Mau selesai ya? Ya 8, selesaikan aja semuanya ya. 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya. Tuhan itu pasti akan memelihara kita. Kesimpulannya, maka engkau akan apa? Mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Pak Bu, melalui masalah dalam hidup kita, akhirnya keluar dari masalah itu kita mengerti kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Masalah bukan menjadi masalah, tetapi Tuhan adalah penuntun jalan kebenaran supaya kita hidup di dalam rancangannya yang sempurna. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.